Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marcelina Daeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B, Universitas Pancasakti. Akan menjelaskan sedikit tentang inti dan sumber ajaran agama Islam sebagai proyek mata kuliah agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Suraden, SAG MPDI. Sumber ajaran agama Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Yang kedua ada hadis atau sunnah, merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Menurut ulama salaf, as-sunnah ialah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tikad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. As-sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Macam-macam hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah dilihat dari segi bentuknya. Yang pertama, qauliyah, yakni semua perkataan Rasulullah. Fi'liyah, yakni semua perbuatan Rasulullah. Takririyah, yakni penetapan, persetujuan, dan pengakuan Rasulullah. Yang keempat, hamiyah, yakni sesuatu yang telah direncanakan oleh Rasulullah dan telah disampaikan kepada para sahabatnya untuk dikerjakan namun belum sempat dikerjakan karena telah datang ajalnya. Yang kedua, hadis atau sunnah dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikannya. Yang pertama, mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Yang kedua, masyhur, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang namun tidak sampai jumlahnya kepada derajat mutawatir. Yang ketiga, ahad, yaitu diriwayatkan oleh satu orang saja. Yang C, hadis dan sunnah dilihat dari segi kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih, yakni hadis yang benar dan sehat tanpa ada keraguan atau kecacatan. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang baik memenuhi syarat seperti hadis sahih. Letak perbedaannya hanya dari segi kedobitannya, kuat hafalannya. Hadis sahih kedobitannya lebih sempurna daripada hadis hasan. Yang ketiga, dhaif, yakni hadis yang lemah. Yang keempat ada maudhu, yakni hadis yang palsu atau dibuat-buat. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Adapun hasil dari ijma yakni fatwa, yakni keputusan bersama para mujtahid yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. B. Qiyas, yaitu menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru muncul, yang belum ada pada masa sebelumnya maupun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat. Bila
bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Yang ketiga ada istihsan, yaitu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena adanya suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Berbeda dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh para jumhur ulama sebagai sumber hukum Islam. Ihtisan ini adalah salah satu cara yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja. D. Masalah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyariatkan dalam syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak mendapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. E. Sudud zariyah, yakni tindakan dalam memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Yang F. Ihtisab, yakni menetapkan sesuatu keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan, atau menetapkan berdasarkan hukum yang ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perbedaan. Yang G. Urf, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan, adat atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar.